Shalom, salam sejahtera saudaraku. Selamat pagi, salam jumpa dengan kami, warisan anak cucu. Kami hadir pagi ini dengan tema Yesus Kristus, penjamin hidup masa depan. Saudaraku, setiap orang pasti punya masalah. Cara penyelesaiannya pun berbeda, masing-masing dengan caranya. Misalnya Billy Graham, seorang penginjil besar, dalam menyelesaikan masalahnya dia katakan, "Aku berdoa pada Tuhan dengan mencucurkan air mata dan mohon pertolongannya." Bagi Billy Graham, Tuhan adalah tempat yang tepat. Dia meminta pertolongan di tengah-tengah kesulitan hidup ini. Nah, inilah juga yang dilakukan oleh Maria, ibu Yesus, saat menyelesaikan masalah dalam peristiwa perkawinan di Kana. Saat mereka kehabisan anggur, Yohanes 2 ayat 3. Ketiadaan anggur dalam kehidupan orang Yahudi sangat mempengaruhi kelanjutan perkawinan itu. Tidaklah heran kalau kepanikan, kegelisahan, kebimbangan mewarnai suasana perkawinan itu. Maria yang tahu benar siapa Yesus dan yakin benar Yesus dapat menyelesaikan masalah ini. Hal ini jelas dalam ungkapannya pada para pelayan. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayat 5. Inilah yang dilakukan para pelayan saat Yesus menyuruh mereka untuk mengisi semua tempayan dengan air. Ayat 7. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Air itu berubah menjadi anggur, bahkan dengan kualitas yang terbaik. Ayat 10. Ternyata saudara, Yesus bukan hanya dapat menyelesaikan masalah mereka yang datang percaya dan berharap padanya. Kehadirannya juga dapat menjamin kelanjutan hidup perkawinan itu. Kalau demikian, Yesus Kristus yang kita imani, Yesus yang begitu peduli dengan semua persoalan hidup kita manusia, mengapa kita harus bergantung kepada diri dan manusia yang penuh keterbatasan ini? Tapi marilah kita datang pada Yesus dan membawa semua persoalan hidup kita kepadanya. Firman Tuhan meyakinkan kita, tidak ada masalah yang terlalu sulit atau terlalu berat untuk diselesaikan oleh Yesus yang Maha Kuasa itu. Yesus punya banyak cara untuk menolong dan menyelesaikan persoalan hidup kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Kalau demikian, apapun permasalahan yang mewarnai hidup kita di tahun anugerah Tuhan ini, jangan cepat gelisah, kacau, galau, panik, apalagi sampai goyah dalam iman. Tapi marilah kita datang padanya dan mohonkan pertolongannya. Kita boleh yakin, Yesus bukan hanya dapat menyelesaikan persoalan hidup kita, tapi ia juga dapat menjamin langkah kita ke masa depan. Yang penting, mendengar perintahnya, firman-Nya, dan melakukannya dalam hidup. Percayalah, pertolongannya akan datang tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Yesus, ajarkan kami untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan. Amin.